Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Ekonomi Universitas Al-Ghifari. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah komunikasi bisnis ya. Kebetulan sekarang ini pertemuan kita, materi kita yang ke-12, dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing materi mengenai komunikasi kepegawaian. Nanti kita lebih detailnya akan banyak berbicara mengenai bagaimana teman-teman bikin CV, lalu bagaimana kalian ini mengkomunikasikan mengenai diri kalian. Lalu dari sisi perusahaannya itu nanti kita akan berbicara mengenai bagaimana wawancara, lalu poin-poin apa aja yang diperlukan. Nah, untuk itu mari kita langsung mulai materinya mengenai komunikasi kepegawaian. Nah, sekarang kita berbicara mengenai CV ya, resume mengenai diri kalian atau kurikulum vitae, CV singkatannya. Apa itu CV? Apa itu resume? Atau bahasa zaman sekarangnya karir objektif, apa itu? Nah, ya. CV adalah satu ringkasan, ini menurut Buffy ya, dan Thiel. CV adalah satu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang, serta kualifikasi seseorang tentang suatu pekerjaan. Nah, di sini ada poin-poinnya ya, ada pendidikan, itu harus tertulis. Lalu ada latar belakangnya, artinya dia backgroundnya dari mana, dari teknika, lalu dari marketing kah, atau dari orang akunting. Nah, itu dari latar belakang apa. Setelah kualifikasi itu artinya kemampuan yang dimiliki dari background. Misalkan background saya adalah orang manajemen. Nah, kualifikasi saya ada di mana? Misalkan saya bisa memanage tim, kemudian saya bisa melakukan reporting, karena itu adalah salah satu fungsi atau pekerjaan di tim manajemen ya. Lalu saya bisa budgeting, bisa planning segala macam. Nah, itu adalah kualifikasi yang harus kita cantumkan. Karena di sini dijelaskan ada pendidikan, latar belakang, kualifikasi seseorang tentang pekerjaan. Itu. Jadi mengenai kemampuan kita tuangkan di sini. Ini adalah packaging kita. Ini adalah bungkus kita. Karena orang yang baru kenal sama kita kan nggak mungkin langsung tahu di awal pertemuan, oh orang ini lulusan ini kemampuannya seperti ini, enggak gitu. Tapi dari mana orang tahu bahwa kita punya kualifikasi? Ya dari CV. Ibaratkan seperti ini teman-teman, ketika kita berjalan ke satu swalayan atau ke satu mall atau ke toko swalayan, kita mau cari barang gitu. Apa yang pertama kita lihat? Apakah langsung isi barangnya atau isi kandungannya? Kan enggak. Yang pertama kita lihat adalah bungkusnya, kemasannya atau packagingnya. Nah, resume itu dianalogikan seperti itu. Itu adalah packaging kita jika ada perusahaan yang ingin melirik. Misalkan ada tawaran dari ada HRD atau HCD yang lagi mencari seseorang untuk mengisi vacant position di perusahaannya, ya yang mereka lihat nggak mungkin langsung detailnya, nggak mungkin langsung kenal orang-orang tertentu yang sini langsung kualifikasinya ini, enggak.
Tapi mereka akan melihat dari resume atau dari CV, kurikulum vitae. Nah, itu makanya saya bilang bahwa CV adalah packaging kita, bungkus dari yang sesuatu yang menerangkan bahwa kita punya kualifikasi ini loh, kita punya background pendidikan ini loh, kita punya soft skill ini loh. Nah, itu seperti itu adalah fungsi dari CV atau resume. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada contoh CV. Ini saya cari di internet. Nah, CV ini adalah media untuk mempromosikan diri. Nah, CV ini adalah media untuk mempromosikan diri. Di situ ada pendidikan, 2000 tahun 2000 sampai 2006 dia sekolah di mana, dari apa, SD, SMP, SMA atau SMK ya, bisa juga. Lalu perguruan tinggi, pendidikan terakhir yang dia tempuh itu apa. Nah, ini ada poin, ada pendidikan di sini. Seperti yang tadi saya bilang kan, ada mencantumkan pendidikan. Lalu ada pengalaman, ini juga bisa masuk kategori background kita. Dari mana pengalaman organisasi, pengalaman kerja. Itu, misalkan waktu sekolah di SMA kita pernah ikut pramuka misalkan, atau kita pernah jadi ketua OSIS. Nah, sekarang setelah jadi mahasiswa kita jadi ketua HIMA misalkan, himpunan mahasiswa manajemen, lalu pernah jadi senat mahasiswa. Nah, itu semua dicantumkan di CV. Itu seperti tadi yang saya bilang, nggak mungkin seseorang yang baru kenal, baru tahu gitu langsung dia dapat informasi secara detail mengenai pengalaman organisasi, ngobrol-ngobrol tentang dulu kuliah di mana, ngapain aja, sekolah ngapain aja. Nah, itu nggak mungkin ya. Tapi dengan CV orang itu bisa lihat gitu. Dengan CV perusahaan bisa lihat, company itu bisa menilai, oh seseorang ini kayaknya berpotensi nih, potensinya bagus untuk mengisi vacant position atau posisi kosong di perusahaan kita. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ada background, ada pengalaman organisasi, lalu ada pengalaman kerja. Nah, ini pengalaman ini menjadi nilai atau poin plus bagi orang-orang yang misalkan fresh grade ya, atau teman-teman yang baru lulus kuliah, baru dapat ijazah. Itu biasanya akan mendapat poin plus ketika pernah atau di CV-nya itu mencantumkan pernah jadi ikut organisasi apa gitu. Itu akan lebih dilihat daripada mahasiswa atau orang-orang fresh grade yang CV-nya itu polos. Gitu. Jadi cuma mencantumkan pendidikan, nilai, motivasi, segala macam, udah gitu aja. Nah, itu kan polos masuknya. Nah, perusahaan itu akan lebih menilai orang-orang yang udah punya pengalaman berorganisasi. Biasanya ya. Biasanya perusahaan-perusahaan akan lebih menilai orang-orang yang aktif di organisasi sebelum dia lulus. Gitu. Apalagi kalau kita udah experience misalkan. Kita udah pernah kerja, udah pernah menjabat posisi tertentu, udah pernah terjun ke dunia industri. Nah, itu akan lebih dihargai gitu. Nanti ada di sesi wawancara ya, ada di sesi wawancara itu akan berpengaruh ke misalkan negosiasi gaji, kemudian gaji atau salary ya, benefitnya yang didapat apa. Nah, pengalaman-pengalaman itu, background itu akan berdampak, akan ada efeknya nanti ketika kita kalau seumpamanya diterima di perusahaan dan ketika wawancara kita bisa ada bargaining position di situ. Kalau punya pengalaman ketika masih kuliah atau masih sekolah,
di organisasi ataupun kita udah pernah kerja, pernah punya pengalaman di perusahaan yang lain. Tuh. Nah, ini akan dinilai. Lalu di situ ada kemampuan, ada soft skill. Misalkan seperti yang tadi saya bilang ya, saya orang manajemen nih, kemampuannya apa? Bisa nggak orang manajemen itu bikin reporting, baik itu daily report atau weekly, monthly atau yearly, atau ya report-report yang menunjukkan kita orang manajemen gitu. Nah, bisa nggak kita bikin report? Bisa nggak kita reporting? Gitu. Terus kemampuan yang lainnya yang harus ditunjukkan adalah bisa nggak kita memimpin? Gitu. Misalkan di kolom kemampuan ini saya mencantumkan saya bisa reporting yang pertama, kemudian saya bisa ada leadershipnya. Gitu. Leadership itu kepemimpinan. Lalu bisa nggak saya budgeting, menentukan budget. Nah, biasanya orang-orang yang di posisi tertentu itu sudah memiliki kemampuan untuk merancang budget ke depan seperti apa, budget yang akan dipergunakan hari ini seperti apa. Gitu. Ada kemampuan budgeting karena kita orang manajemen. Gitu. Lalu ada fungsi kemampuan negosiasi biasanya. Kemudian ada kemampuan untuk controlling. Nah, itu banyak. Nah, kemampuan ini harus ada korelasinya dengan apa? Dengan background pendidikan kita. Gitu. Lalu dengan pekerjaan yang akan kita lamar misalkan. Seperti contoh, ada orang manajemen ngelamar jadi apoteker. Nah, itu kan dari background pendidikannya nggak nyambung, kemudian dari background experience-nya juga nggak nyambung. Nah, dari profesionalismenya juga atau kemampuannya juga pasti nggak akan nyambung kalau dari orang manajemen ngelamar jadi apoteker gitu. Kecuali orang manajemen itu melamar untuk menjadi team leader misalkan, atau menjadi supervisor di bidang apapun, misalkan mau jadi supervisor di apotek tertentu. Nah, mungkin itu bisa gitu ya. Nah, itu kolom-kolom yang diisi ya. Ada, saya ulangi sekali lagi, ada pendidikan, ada pengalaman, ada pekerjaan, pengalaman experience, ada kemampuan. Atau bahkan teman-teman mungkin pernah mengikuti training tertentu, misalkan orang-orang di akuntansi pernah ikut training brevet A atau brevet B misalkan. Itu akan menjadi poin tambahan. Gitu. Itu wajib dicantumkan ya. Atau bagi dosen misalkan pernah ada sertifikasi untuk karya ilmiah. Nah, itu akan menjadi nilai tambah dari CV-nya. Nah, di samping itu kita juga tentunya harus mencantumkan foto kita ya, yang sopan, yang rapi gitu. Nama, alamat, bagaimana perusahaan bisa mengkontak kita. Itu dicantumkan, ada email, kemudian WhatsApp, media sosial. Media sosial penting ya zaman sekarang. Bahkan YouTube pun kalau misalkan ada yang punya channel YouTube itu boleh. Itu karena di beberapa perusahaan, ini pengalaman saya, di beberapa perusahaan itu ada HRD yang sebelum dia memanggil seorang kandidat untuk wawancara, dia itu akan lihat dulu nih dari CV-nya ada nggak medsosnya. Gitu. Atau dari namanya aja, misalkan Buci Morrison. Nah, dia akan cari dulu medsosnya dulu nih. Baik itu Instagram, sekarang yang lagi ramai itu TikTok, Twitter gitu. Itu mereka akan lihat dulu gitu. Sebelum memanggil untuk wawancara, mereka akan lihat dulu. Gitu. Dan itu menjadi poin sebenarnya. Nah, tergantung isinya. Kalau misalkan
eh, yang ditampilkan di media sosial ini berbau politik atau isinya yang mengandung kebencian atau hal-hal yang negatif, nah itu udah pasti akan menjadi penilaian yang buruk gitu. Jadi bisa jadi ya kalau teman-teman ada yang dari nilai bagus nih, nilai IPK tinggi, kemudian pengalaman organisasinya bagus, kemudian di waktu SMA-nya juga atau waktu SMK-nya itu berprestasi gitu, bikin CV yang bagus nih gitu. Pokoknya fotonya ganteng atau cantik segala macam. Nah dia mencantumkan media sosial. Nah sama HRD dilihat nih media sosialnya, wah ternyata kandidat ini memang pinter, tapi jari-jarinya itu jahat di media sosial, suka membuli orang atau uploadnya yang nggak pantas misalkan. Nah itu juga kemungkinan besar akan di skip sama HRD gitu ya. Jadi media sosial. Nah satu lagi media sosial khusus para profesional itu ada LinkedIn ya. Nah di situ biasanya lebih mudah melihat atau mencari orang-orang dengan talenta tertentu. Jadi media sosial juga penting untuk disampaikan di CV ya. Nah, lalu di sini ada persiapan untuk menulis resume atau CV ya, kurikulum vitae atau resume sama aja. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari informasi tentang apa nih? Kan saya mau nulis tentang diri saya mau bikin packaging tentang diri saya sendiri misalkan. Nah, informasi apa yang harus saya cari? Nah, yang pertama informasi yang update tentang bentuk CV misalkan, kemudian tentang job desk. Saya orang manajemen. Kalau mungkin dulu saya mencantumkan kemampuan kemampuan leadership itu masih relevan, mungkin zaman sekarang itu udah nggak relevan misalkan. Itu. Jadi intinya kita harus mencari informasi bahwa background kita nih perkembangannya apa. Gitu. Di samping kita juga harus mencari informasi mengenai pekerjaan yang mau kita lamar, gitu. Atau pekerjaan yang mau kita ajukan. Gitu. Misalkan kita mau jadi tim leader atau apa sih yang di kesehatan tuh medical representative misalkan. Kita mau ngelamar untuk posisi medref gitu. Nah, kita ini harus cari informasi dulu tentang medref itu ngapain. Gitu. Poin apa aja yang dilakukan oleh seorang medref atau medical representative. Gitu. Terus biasanya mereka uploadnya apa aja nih, gitu. Upload media sosialnya apa aja. Nah, kita cari informasi sebanyak mungkin supaya nanti ketika kita bikin resume atau CV itu mengikuti yang dibutuhkan saat ini, gitu. Mengikuti tren saat ini tuh lagi kemana arahnya. Gitu. Kalau zaman dulu punya kemampuan marketing misalkan, itu udah luar biasa. Nah, mungkin zaman sekarang harus diganti. Selain marketing harus juga ada kemampuan untuk digital marketingnya misalkan. Atau sekarang ini lagi dibutuhin SEO misalkan, search engine optimization. Nah, kita harus cari informasi ke sana, apa yang lagi update mengenai bidang kita gitu, mengenai apa yang ada di diri kita. Gitu ya. Karena kalau untuk mencari informasi tentang diri pribadi itu saya rasa semua orang sudah mampu ya. Lalu step yang kedua dalam mempersiapkan resume adalah perencanaan resume gitu. Informasi kita udah dapat nih tentang apa aja yang harus kita tulis. Yang asalnya kita jago marketing, sekarang tuh lagi butuh digital lah, berarti tambahin. Jadi kita nih jago digital marketing misalkan. Nah, lalu kita rencanakan
resume itu seperti apa, mulai dari bentuknya, susunan kolomnya, gitu. Nah, nanti akan kelihatan tuh bedanya. Orang-orang yang biasanya orang-orang heksak misalkan, sama orang-orang sosial atau orang-orang yang disiplin ilmunya ilmu-ilmu yang sosial gitu, orang marketing, orang manajemen. Nah, nanti itu akan kelihatan bedanya karena perencanaan resume juga pasti akan berbeda gitu. Lihat juga perusahaannya, apakah dia perusahaan yang formal sekali ataukah dia perusahaan yang kreatif misalkan. Nah, itu juga harus dimasukkan ke dalam perencanaan gitu. Saya kalau misalkan mau melamar, bikin resume untuk dikirim ke Google, dengan saya bikin resume untuk masuk instansi pemerintah, nah itu pasti akan berbeda. Itu karena background institusinya juga berbeda. Gitu, ya. Jadi perencanaan resumenya juga harus berbeda. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, step selanjutnya adalah kita mengenai penulisan resume. Gitu. Mulai dari bahasa, kemudian font yang digunakan atau bentuk huruf yang digunakan, besar kecilnya, gitu. Lalu tata letaknya, layoutnya, foto ada di sebelah kiri, kemudian dikasih garis, di bawah foto itu ada alamat kita, nama kita, media sosial seperti tadi yang saya contohkan. Lalu sebelah kanannya ada pendidikan dulu kah atau pengalaman dulu kah? Nah, itu adalah bentuk penulisan yang harus dipersiapkan. Kita harus tahu informasi mengenai kita itu apa, informasi mengenai perusahaan yang akan kita lamar atau instansi yang akan kita ajukan lamarannya itu seperti apa. Nah, itu harus direncanakan dan ditulis menyesuaikan dengan 2 poin sebelumnya. Gitu. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman ada sedikit gambaran ya. Nah, kita bedah satu-satu nih. Pencarian informasi. Nah, tahap pencarian informasi, pencarian berbagai informasi penting yang relevan. Nah, tadi saya udah bilang yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Itu. Jadi kalau kita mau cari pekerjaan sebagai video editor misalkan, ya udah kita cari informasi. Video editor tuh kerjanya ngapain? Sebanyak-banyaknya informasi kita cari. Kerjaannya ngapain, biasanya edit apa aja, atau bahkan style untuk editing video seperti apa, itu kita cari informasinya. Bahkan sampai ke besaran salary-nya seperti apa, atau gajinya gedenya berapa, kemudian jam kerjanya seperti apa. Nah, kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Gitu. Termasuk kita juga harus cari informasi tentang kemampuan kita. Gitu. Ya, nah ini ada poin juga dalam tahap pencarian informasi. Yang pertama ini analisis diri, self analysis. Gitu. Jadi kita analisis dulu diri kita mampu nggak? Kita orang sosial misalkan lulusan manajemen, gitu. Kita mampu nggak kalau misalkan tiba-tiba ada lowongan atau vacant position untuk sebagai manajer rumah sakit. Kita harus melakukan self analysis gitu. Kita cari tahu dulu diri kita tuh bisa nggak gitu. Manajemen sama, semua manajemen, semua orang butuh manajemen. Mau yang di rumah sakit, di kedokteran, itu butuh manajemen. Cuman kemampuan kita bisa nggak? Kita udah ada ability belum ke arah memimpin sebuah rumah sakit misalkan, atau memimpin, nggak usah terlalu tinggi lah jadi memimpin rumah sakit, memimpin klinik aja kita udah bisa belum? Apa yang harus dilakukan, analisis apa yang kita perlukan. Nah, itu semua dianalisis. Kita udah bisa ke sana belum? Nah, itu semua dianalisis. Kita lakukan self analysis. Kemudian analisis karir. Ya, analisis karir yaitu profesi yang akan kita lamar itu kerjaannya ngapain aja.
Terus jam kerjanya seperti apa, besarnya salary berapa untuk kategori pekerjaan tersebut. Kayak dokter dengan pengacara itu kan beda gajinya. Kemudian pekerja proyek aja, misalkan pekerja yang di lapangan, antara pekerja proyek properti dengan pekerja proyek di pertambangan minyak itu kan juga beda salary-nya, beda compensation and benefit-nya itu beda semua. Nah itu dipelajari, karir analisis. Kemudian yang ketiga adalah analisis pekerjaan. Nah ini lebih spesifik lagi. Kita melamar untuk menjadi supervisor lapangan di perusahaan properti misalkan. Nah kita harus analisis tuh job desk kita ngapain aja. Kalaupun kita harus mengawasi para arsitek misalkan, atau kita mengawasi pekerja-pekerja bangunan, nah apa yang harus diawasi? Laporannya apa aja? Saya harus melaporkan apa aja nih sebagai supervisor. Atau jadi tim leader marketing misalkan. Nah, itu apa aja yang harus saya lakukan gitu. Untuk menjadi seorang tim leader marketing itu seperti apa? Harus manage timnya itu seperti apa? Nah, itu semua harus dianalisis ya. Nah, di sini ada ungkapan melakukan analisis yang baik mengenai kemampuan, kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Self analysis ya. Analisis pekerjaan tadi udah. Mencari tahu dan menganalisis beberapa pekerjaan, gambaran pekerjaannya, lingkungan kerja seperti apa. Lingkungan kerja yang ada di pertambangan kan itu jauh lebih berisiko daripada lingkungan kerja seorang apoteker misalkan. Walaupun apoteker juga beresiko, semua pekerjaan ada resikonya. Lalu sebagai seorang arsitek itu punya resiko juga. Itu berbeda lingkungannya dengan misalkan animator. Sama-sama punya resiko dan lingkungannya juga yang berbeda. Itu semua dianalisis. Lalu di sini perencanaan resume, tahap perencanaan. Pilih pekerjaan. Nah, ini perlu teman-teman perlu teman-teman wanti-wanti ya dari awal. Pilih pekerjaan yang pas. Pilih pekerjaan yang masih dalam jalur resumenya, masih dalam jalur CV. Sekarang kan ada istilah kadang-kadang pekerjaan itu nggak nyambung sama pendidikan, ya. Itu nggak masalah, tapi nyambung nggak sama CV. Nyambung nggak sama CV. Nah, saya pernah punya teman, mereka itu orang marketing, jago-jago, tapi background pendidikan mereka rata-rata teknik kimia, teknik industri. Nah, itu kan kalau buat sebagian orang itu nggak nyambung. Tapi lihat dulu dengan pekerjaan yang udah pernah dilakukan. Karena kembali ke bentuk CV atau resume yang tadi yang di awal, bahwa background itu bukan hanya background pendidikan, tapi ada background pekerjaan, ada background organisasi. Nah, itu saling melengkapi satu rangkaian. Nggak bisa kita hanya melihat background pendidikannya aja gitu, nggak. Atau pengalamannya aja nggak. Tapi antara pendidikan, pengalaman, dan background yang lainnya itu harus saling mendukung. Nah, kembali ke sini ke pilih pekerjaan. Nah, pilih pekerjaan yang kira-kiranya, yang menurut teman-teman ini nggak terlalu jauh dari bidang atau dari CV yang kalian buat. Misalkan saya membuat CV mengenai akunting. Nah, kalau saya pilih pekerjaan menjadi asisten apoteker, nah itu nggak akan
benar gitu. Walaupun nggak masalah kalau hanya memilih, nggak masalah gitu. Tapi perlu di teman-teman ketahui, memilih pekerjaan yang dirasa bisa sesuai itu akan lebih baik daripada menyebar CV kemana-mana tanpa kontrol. Misal kayak teknik nyebar jaring lah. Kirim CV kemana-mana, walaupun bidangnya nggak nyambung, background CV-nya nggak nyambung, isi CV-nya nggak nyambung sama pekerjaan, ya udah dikirim aja. Nah, itu juga akan menjadi catatan tertentu, akan menjadi catatan tersendiri bagi HRD atau HCD. Gitu. Nah, jadi di sini perlu saya tegaskan lagi bahwa pilih pekerjaan, pilih job yang kira-kira kalian bisa handle. Nggak apa-apa nggak nyambung sama pekerjaan, tapi kalian harus bisa memastikan, oh saya bisa menghandle. Orang lulusan manajemen ekonomi melamar menjadi manajer klinik gitu. Nah, sama-sama ada manajemennya kan. Nah, kalau kalian merasa bisa menghandle klinik tersebut, bisa memanage pekerjaan tersebut, ya nggak apa-apa. Tetapi jangan yang terlalu ekstrim perbedaannya. Makanya kembali saya ingatkan, lebih baik memilih pekerjaan walaupun sedikit, walaupun pekerjaan tertentu nggak apa-apa. Yang penting ada nyambungnya sama CV kita, daripada kita menyebar CV sebanyak-banyaknya ke bidang-bidang yang asal gitu. Nah, itu akan memperburuk CV kita nanti. Itu ada pilih pekerjaannya. Nah, lalu syarat dan kualifikasi pribadi. Nah, syarat kualifikasi pribadi itu lebih ke unsur-unsur, misalkan minimal pria atau wanita. Kan di lowongan kerja atau job vacancy itu suka ada ya. Minimal pria atau wanita. Minimal umur minimal 17 tahun, maksimal 35 tahun misalkan. Atau kualifikasi yang lain minimal D3 nih. Udah jarang mungkin sekarang D3 ya, tapi ada tetap. SMA juga masih ada. Ada kualifikasi minimal, pendidikannya minimal S1. S1-nya apa nih? Ada yang perusahaan tuh ada yang mencantumkan langsung minimal S1 teknik gitu, teknik pertambangan atau teknik kimia misalkan. Atau ada juga perusahaan yang minimal S1 semua jurusan. Nah, itu ke kualifikasi pribadi. Nah, di CV teman-teman ini harus mencantumkan hal-hal tersebut. Kualifikasi kepribadian. Ya, yang kedua. Lalu ada juga data-data tambahan. Misalkan surat referensi atau paklaring, surat pengalaman kerja bagi yang sudah pernah bekerja sebelumnya, gitu. Itu juga menjadi poin penting. Saya masih ingat dulu ketika saya pertama lulus dari Al-Ghifari, saya mencantumkan referensi 2 dosen pembimbing saya. Kebetulan waktu itu dosen pembimbing saya adalah Pak Ito dan Pak Ujang Cepi kalau nggak salah. Nah, di CV saya cantumkan 2 referensi tersebut. Referensi pertama ya dosen pembimbing 1, referensi kedua adalah dosen pembimbing kedua. Nah, itu boleh-boleh saja. Atau udah ada yang pernah kerja misalkan. Saya menuliskan referensi atasan sebelumnya. Nah, itu juga nggak apa-apa. Tujuannya adalah bila mana CV kita di review, kita punya pengalaman sebelumnya, nah HRD itu akan lebih mudah melakukan tracing ke perusahaan sebelumnya. Misalkan saya mencantumkan pengalaman kerja sebelumnya adalah di PT ABC misalkan, atau PT apa gitu, Harapan Maju misalkan. Nah, saya mencantumkan referensi direkturnya atau manajernya misalkan. Nah, perusahaan yang baru saya lamar ini dia akan langsung
menuju ke sana, bisa mengkontak, bisa email atau segala. Intinya mereka akan langsung menghubungi. Benar nggak bahwa kandidat ini pernah bekerja bersama Anda misalkan. Nah, itu pentingnya referensi. Atau kalau kalian mau mencantumkan dosen misalkan, benar nggak bahwa kandidat ini pernah berprestasi A, B, C, D segala macam, lalu nilainya bagus dan organisasinya di kampus ini bagus. Nah, benar nggak? Mereka itu akan nanyain ke dosen yang dijadikan referensi misalkan. Tuh. Nah, ini semua direncanakan harus dengan baik. Nah, lalu selanjutnya adalah pembuatan resume atau pembuatan kurikulum vitae. Nah, dalam pembuatan kurikulum vitae ini atau CV atau resume, yang harus kalian yang harus kalian perhatikan adalah gini, kalian itu menjual diri kalian dalam tanda kutip ya, dalam hal yang positif, menjual. Dan kalian resume itu adalah bungkus kalian atau packaging. Jadi buatlah semenarik mungkin, point of interestnya itu harus dapat, serapih mungkin. Pokoknya biar suatu saat HRD melihat, dia itu akan tertarik sama CV yang kalian buat. Tuh. Kayak gini lah, ketika kalian berjalan di toko baju yang banyak banget bajunya, tiba-tiba ada satu baju atau pakaian yang menarik perhatian. Nah, kalian kan akan ngambil, cobain, lalu cari-cari informasi mengenai ukurannya, harganya, segala macam. Nah, sama CV juga seperti itu. CV adalah bungkus yang akan menarik orang, menarik HRD. Karena apa? Bayangkan gini, HRD atau HCD di satu perusahaan itu, mereka menerima ratusan atau bahkan ribuan CV. Banyak sekali pelamar, apalagi perusahaan-perusahaan yang perusahaan besar ya, yang bonafit. Itu dalam satu hari itu bisa ada ribuan CV. Ada ratusan atau bahkan ribuan orang melamar. Kalian bayangkan satu orang HRD kan nggak banyak-banyak ya, nggak nyampe ratusan. Tim HRD atau HCD itu nggak akan banyak. Paling 1, 2 sampai 10 mungkin. Gitu ya. Nah, dengan orang yang terbatas, tim HCD atau HRD yang terbatas, mereka harus mensortir ribuan CV yang masuk, ribuan surat lamaran yang masuk. Gitu. Belum di email, belum di platform karir misalkan. Mereka harus, matanya tuh harus jeli. Nah, kalian bayangkan seperti itu, dari ribuan orang bikin sesuatu yang beda, yang menarik perhatian, yang bisa menjadi point of interest seorang HCD gitu. Nah, makanya di gambar ini saya kasih contoh seperti ini ya. Ini ada di internet contohnya. Nah, ada foto orangnya, ada ada nama besarnya, kemudian dikasih warna. Di sini ada bentuk-bentuk dikasih bold segala macam. Nah, intinya adalah mereka ini atau CV ini dibuat dengan semenarik mungkin. Gitu. Kalaupun misalkan saya menjadi HRD nih, menjadi HCD, ada 100 CV gitu. 100 CV yang sama, pakai kertas yang beli di tukang fotokopi misalkan, kurikulum vitae, riwayat hidup yang ada di tukang fotokopi. Itu kan sama semua formatnya. Itu saya bisa pastikan itu tiba-tiba akan ada di tempat yang di skip lah. Tetapi tiba-tiba ada satu orang yang bikin CV yang nyentrik gitu, yang menarik, yang beda dari yang lain, point of interestnya dapat. Nah, kan saya menghemat energi, itu nggak perlu baca satu-satu dari ribuan CV. Saya cuma cukup pilih satu yang paling menarik, saya ambil, lalu ya di situ
saya baca isinya kayak gimana. Nah, seperti itu. Karena di tim HRD itu ada ribuan CV yang masuk. Gitu. Kemampuannya dalam sehari itu nggak bisa semuanya dibaca satu-satu detail, kemudian di calling satu-satu, nggak mungkin. Mereka akan mencari yang paling menarik dan yang paling sesuai dengan kualifikasi. Tuh ya teman-teman, pembuatan resume itu jadi harus sangat diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah pengorganisasian resume. Nah, menurut Sutrisna Dewi, resume dapat dibedakan menjadi 3 bagian berdasarkan cara pengorganisasiannya. Tuh. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah resume yang kronologis. Jenis resume kronologis. Ini menonjolkan pertumbuhan dan kemajuan karir. Ya, serta menonjolkan kontinuitas serta stabilitas dalam bekerja. Nah, biasanya ini dipakai untuk orang-orang yang udah experience, udah pernah kerja. Ditonjolkannya dulu di perusahaan sebelumnya pernah jadi best employee misalkan, atau pernah mengerjakan project yang targetnya 1 tahun tapi dikerjakan hanya dalam beberapa bulan. Nah, itu sifatnya kronologis ya. Jadi menjelaskan perkembangan, kemudian menonjolkan kontinuitas dan stabilitas bekerja. Lalu ada resume fungsional, memfokuskan perhatian pada kompetensi individu, yaitu seputar keterampilan, keberhasilan, fresh grade, keberhasilan sebelum masuk dunia pekerjaan. Nah, resume fungsional ini lebih banyak dipakai oleh individu yang masih baru lulus atau fresh grade, ya. Gitu. Kompetensi di sini misalkan bisa membuat laporan laba rugi misalkan, atau bisa melakukan analisis SWOT tuh untuk orang-orang manajemen, atau bisa melakukan analisis marketing. Itu mereka akan menonjolkan hal-hal seperti itu, tapi belum ada progresnya karena belum pernah bekerja. Makanya lebih fungsionalnya lah yang ditonjolkan. Nah, ini banyak dipakai oleh mereka-mereka yang baru lulus atau fresh grade. Nah, yang ketiga ada resume kombinasi. Nah, apa resume kombinasi ini? Menekankan pada keterampilan dan keberhasilan pelamar, serta memasukkan pengalaman kerja yang selengkap-lengkapnya. Nah, tapi hal ini biasanya bikin resumenya atau CV-nya itu menjadi beberapa lembar, ya. Sedangkan resume ideal atau CV yang ideal adalah biasanya 1-2 lembar. Itu. Ya, ini resume kombinasi. Kombinasi antara resume fungsional dan juga resume kronologis. Gitu. Nah, selanjutnya adalah menulis resume yang sempurna. Ada beberapa aspek yang harus dilihat ya. Yang pertama kerapihan. Gitu. Kemudian kesederhanaan, keakuratan, dan kejujuran. Nah, ini kategori yang menunjukkan bahwa resume ini baik ya, sempurna. Kerapihan, artinya rapi. Seperti contoh yang tadi saya tunjukkan itu masuk kategori rapi. Nggak acak-acakan. Gitu. Makanya diusahakan menulis resume itu diketik. Jangan pakai tulis tangan, kecuali untuk posisi-posisi tertentu yang perlu dianalisis tulisan tangannya. Itu wajib bikin resume pakai tulisan tangan. Tapi standarnya biasanya di perusahaan-perusahaan itu atau di instansi yang pada umumnya itu
resume harus ditulis dengan cara diketik, gitu ya, biar rapi. Lalu kesederhanaan. Nah, resume ini nggak perlu berbelit-belit, karena prinsipnya tadi HRD ini hanya punya waktu sedikit untuk membaca resume. Gitu. Jadi kita kan punya kualifikasi, punya background yang kompleks. Nah, bikin sesederhana mungkin. Tuh. Ya. Lalu akurat. Akurat itu dalam arti menerangkan hingga saat ini kita tuh lagi ada di posisi mana. Gitu. Misalkan saya masih bekerja di satu perusahaan tertentu, tapi saya mau melamar ke perusahaan lain. Gitu. Nah, itu harus akurat. Saya menulis resume misalkan ya, pengalaman sebagai staff purchasing dari tahun di PT tertentu atau di PT A B C D gitu. Dari tahun 2018 sampai sekarang. Nah, sebelumnya saya juga pernah bekerja misalkan di perusahaan apa gitu. Dari tahun 2010 sampai 2018. Nah, itu akurat. Tuh. Tapi yang terakhir yang masih saya kerjakan saat ini ditulisnya misalkan dari tahun 2018 sampai sekarang. Nah, itu di situ maksudnya keakuratan. Jadi dengan membaca resume, HRD itu tahu posisi kita saat ini, sedang masih bekerja, sedang atau baru resign misalkan. Nah, itu harus akurat. Tuh. Lalu ada kejujuran. Resume ini harus jujur, jangan diada-adain. Gitu. Apalagi dalam pendidikan ya, misalkan kita masih semester akhir di kuliah, kita masih semester akhir gitu. Tiba-tiba kita udah nulis gitu. Di belakang nama kita udah menulis gelar, padahal secara akademik kita masih ada di semester akhir atau lagi nyusun skripsi yang kita belum sidang, belum ketok palu dan belum sah dapat gelar. Tapi kita udah nulis gelar nama kita. Nah, itu juga nggak diperkenankan ya. Itu ada tiba-tiba kandidat S3 nih. Masih dalam proses promosi, dia udah nulis doktor misalkan. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Jadi harus jujur. Apa yang ada di diri kita saat ini ya udah kita kasih tahu saat itu. Gitu. Nah, sekarang kita bahas mengenai surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja ini surat yang digunakan untuk melamar. Itu pasti ya. Tapi intinya adalah surat lamaran kerja ini adalah penyambung antara CV yang sudah kalian buat dengan pihak perusahaan agar mereka mau melihat mereview CV-nya. Nah, di sini dijelaskan bahwa surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan untuk melamar kerja dan menjadi pengantar agar pembaca atau pihak HRD dari perusahaan itu tertarik membaca resume. Gitu. Ini surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja ini menjadi atau istilahnya cover letter ya. Cover letter ini menjadi bagian pembuka dari CV. Jadi sebelum orang lihat CV, mereka akan lihat dulu surat lamarannya. Gitu. Untuk posisi apa, lalu siapa yang melamar, bagaimana kata-katanya disusun. Nah, itu surat lamaran kerja. Jadi sebelum CV dibaca, biasanya surat lamaran kerjanya dulu di awal. Nah, pengiriman surat lamaran kerja itu secara garis besar ada dua ya. Yang pertama secara fisik. Nah, yang kedua secara
digital. Gitu. Kalau yang secara fisik ya tentu kayak kita normalnya ngelamar lah. Kita ngeprint foto, fotokopi KTP segala macam, surat lamarannya juga, gitu, dan juga CV-nya tentunya. Nah, ada juga surat lamaran yang ditulis secara digital, bisa berupa email, kemudian bisa ada apa? Di beberapa perusahaan itu mereka pakai namanya talent pool. Jadi semacam sosial media lagi, kita harus bikin akun di sana, kita ngisi resume kita ngisi kualifikasi. Nah, ada banyak ya caranya. Tapi intinya ada dua jenis pengiriman surat lamaran kerja, yang digital dan juga yang fisik. Nah, kita bahas bagian-bagian dari surat lamaran kerja. Yang pertama ini ada paragraf pembuka. Itu, paragraf awal. Itu. Nah, biasanya ini berisikan mengenai kualifikasi kita yang kita miliki, yang relevan dengan jabatan yang kita ingin lamar, ya. Kemudian menyebutkan identitas kita secara garis besarnya aja, misalkan namanya doang, kemudian alamatnya di mana, dan nomor kontaknya berapa. Nah, hanya itu saja gitu, tidak sedetail di CV. Kemudian melampirkan iklan yang berisi lowongan perusahaan tersebut. Nah, maksudnya adalah gini, kita ini dapat informasi vacant position atau lowongan itu dari mana? Bisa dari teman, bisa dari rekomendasi atasan yang sudah bekerja di situ, atau bisa dari media sosial, dari platform job seeker gitu, banyak. Nah, kita sampaikan di situ. Berdasarkan informasi yang saya dapat atau yang saya peroleh dari dari koran misalkan, atau berdasarkan informasi yang saya dapat dari media nah itu disebutkan di situ mengenai lowongan pekerjaan. Nah, itu juga ditulis ya. Jadi kualifikasi kita, paragraf pembuka itu yang relevan dengan jabatan ya. Itu. Saya kasih contoh misalkan gini, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, atau memperkenalkan diri, saya adalah siapa, lulusan dari mana, itu berdasarkan informasi yang saya terima dari media sosial tertentu mengenai lowongan atau vacant position yang tersedia di perusahaan bapak ibu yang dipimpin. Nah, itu contohnya seperti itulah. Tapi intinya di paragraf pembuka ini kita harus menjelaskan kualifikasi kita tentang nama, alamat, kemudian dari mana kita peroleh, dan dari media mana yang kita pakai gitu, yang kita dapat dari media mana. Nah, lalu ada paragraf isi. Paragraf ini berisi penjelasan yang sangat diminati atau interestnya ada di sini, atau sangat diharapkan oleh pembaca. Nah, paragraf isi ini biasanya besar harapan saya gitu. Saya bisa bergabung di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin karena saya yakin saya mampu berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan Bapak Ibu yang dipimpin gitu misalkan. Nah, ini paragraf isi, dan ada juga paragraf penutup terakhir. Nah, dalam paragraf penutup ini pelamar dengan jelas menyatakan bahwa keinginan untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang disediakan.
gitu. Ini paragraf penutup gitu. Jadi demikian misalkan ya, demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Besar harapan saya perusahaan dapat memberikan kesempatan untuk mewawancarai saya dan menceritakan lebih banyak mengenai kualifikasi saya. Misalkan seperti itu. Itu ya, jadi ada bagian-bagiannya. Nah, ini ada sebelum slide terakhir ya, ada tips menulis surat lamaran kerja yang baik dan benar. Nah, yang pertama ini kesan individual, ya. Harus kesannya individual karena seperti yang tadi saya bilang bahwa surat lamaran ini menjadi penyambung dari CV, sedangkan CV adalah packaging kita, bungkus dari kita, dari kualifikasi kita gitu. Nah, jadi surat lamaran juga harus individu karena CV juga sifatnya individual. Nah, surat lamaran ini harus bersifat individual. Gitu. Jadi kalau ada beberapa surat lamaran yang tulisannya sama, tanda koma, titiknya sama, itu udah pasti akan di skip oleh yang membaca. Jadi harus benar-benar individual dan menunjukkan bahwa itu adalah hasil kita bikin, gitu. Hasil dari ketertarikan kita terhadap posisi tertentu, pekerjaan tertentu. Kemudian rapih dan bersih. Surat lamaran juga sama seperti CV, harus rapih dan bersih. Jangan coret-coretan, jangan ada kata-kata yang berulang gitu. Makanya di sini harus singkat dan padat. Jangan bertele-tele lah. Gitu. Dan proofread. Ini yang penting. Proofread itu maksudnya apa? Enak dibaca dari kata-katanya, bentuk fontnya, tulisannya itu enak dibaca. Jangan terlalu mepet, jangan terlalu kecil gitu. Pokoknya diusahakan sebisa mungkin itu harus enak dibaca. Nah itu teman-teman beberapa tips menulis surat lamaran kerja yang baik dan benar. Nah ini adalah slide terakhir ya. Jadi saya ulang dari awal. Dalam materi ini kita membahas mengenai bagaimana kita membuat packaging, membuat bungkus atas kompetensi kita, atas kemampuan kita, atas diri kita dalam bentuk resume atau kurikulum vitae. Di mana kurikulum vitae itu harus bisa menggambarkan dengan detail dan jujur mengenai bagaimana kondisi kita saat ini. Tuh. Potensinya seperti apa, yang sudah dilalui seperti apa, nah itu ada di CV. Dan yang kedua, kita juga membahas mengenai bagaimana caranya kita menyambungkan antara CV dengan pembaca melalui surat lamaran kerja. Ya teman-teman ya, di situ ada poin-poinnya tadi, silahkan dipelajari lagi. Intinya ketika kita melakukan komunikasi kepegawaian atau kita mau melamar mengenai satu pekerjaan, kita harus periksa dulu, kita harus baca berulang-ulang mengenai apa yang udah kita buat. Kita harus telaah lagi informasi mengenai diri kita, kira-kira apa yang harus disampaikan atau apa yang harus di-hide gitu. Dan juga kalian harus tahu pembaca ini kondisinya seperti apa. Maksudnya gini, dengan kondisi ribuan surat lamaran atau ribuan kandidat yang masuk ke satu perusahaan, nah kalian harus bisa memahami bahwa orang yang akan baca CV dan surat lamaran kalian itu punya waktu yang sangat sempit. Jadi kalian harus seefektif mungkin mendesainnya, harus serapih mungkin bikinnya, dan tadi yang terakhir harus benar-benar proofread, ya, harus enak dibaca, harus
informatif isinya. Oke teman-teman, saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan. Nah di sini ada sedikit quotes. Analisis karir yang akan Anda pilih di masa yang akan datang. Nah jadi mulai dari sekarang teman-teman baiknya, sebentar ini low battery. Nah saya ulangi, mulai dari sekarang kalian mahasiswa-mahasiswi udah harus bisa memulai untuk menganalisis karir di masa yang akan datang. Itu kira-kira pekerjaan 1 tahun atau 2 tahun ke depan yang cocok buat saya apa nih, yang gajinya atau salary-nya sesuai dengan yang saya inginkan, pekerjaannya apa aja nih. Nah mulai dianalisis, nanti job desk-nya apa aja, kemudian environment-nya gimana. Nah itu harus mulai dilatih untuk menganalisis ya. Nah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya harap apa yang saya sharing barusan itu bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi khususnya di Universitas Al-Ghifari Bandung. Dan bila setelah ini ada yang ingin di-sharingkan atau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh japri ke saya ya, melalui WhatsApp atau apapun itu boleh. Misalkan mau nanyain tentang kualifikasi segala macam, nah itu boleh. Silahkan hubungin saya. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada kalian atas semangatnya, atas kehadirannya. Dan saya mohon maaf atas banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.